ciri khas dari bangunan saat itu adalah banyaknya pilar-pilar. Salah satu saksi sejarah bangsa Indonesia. Sebelum melanjutkan, subscribe dulu ya guys, biar Depok Media semakin jos untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam ruang wisata dan budaya. Nah, Depok terkenal dengan Belanda Depoknya. Kali ini adalah salah satu bukti sejarah bahwa di kota Depok itu banyak yang dulu namanya ekspatriat dari Belanda. Nah, sekarang saya berada di salah satu bangunan cagar budaya Gedung Tinggi Rumah Cimanggis. Ini dia. Gedung Tinggi Rumah Cimanggis yang sekarang sudah menjadi salah satu situs cagar budaya dari pemerintah Kota Depok. Nah, untuk lebih jelasnya saya mau tahu nih, kayak gimana sih arsitektur dari sebuah rumah yang konon katanya adalah bekas rumah dari gubernur pada saat kolonial Belanda. Nah, kita sebagai generasi muda mestinya wajib untuk melestarikan dan lebih mengenalkan peninggalan-peninggalan sejarah yang memang ternyata membuktikan bahwa Indonesia itu adalah rumah dari berbagai bangsa. Salah satunya ini dari penjajah kolonial. Misi, wah, assalamualaikum. Ya, wah, ini salah satu. Ternyata bangunannya tinggi banget guys. Ini adalah saksi dari perjalanan bangsa Indonesia dalam menuju kemerdekaan. Ini salah satu saksinya sebagai tempat rumah dari salah satu gubernur kala itu. Nih guys, menurut sejarah diperkirakan rumah ini didirikan sekitar tahun 1771 hingga 1775-an atau 245 tahun yang lalu. Wih. Dan sampai detik ini masih terlihat loh sisa-sisa bangunan yang terkesan kokoh. Pastinya saat itu megah banget ya guys. Ajib habis. Dan konon katanya rumah ini menjadi tempat tinggal Nyonya Yohana, yang notabene doi adalah istri kedua dari gubernur Belanda saat itu yang bernama Jenderal Albertus van der Palawi. Keberadaan rumah ini tidak terlepas dari perkembangan dari cikal bakal kota Depok saat ini, karena memang area ini menjadi salah satu simpul dari pluralisme dan daerah berkembang yang terdekat dari kota Batavia, sehingga area sekitar sini menjadi pusat destinasi para kaum borjuis dari ekspatriat Belanda saat itu, sebagai lokasi untuk menenangkan diri dari hiruk-pikuk kota Batavia. Makanya gak heran nih guys kalau kota Depok terkenal dengan Belanda Depoknya, sehingga banyak bangunan kuno peninggalan mereka. Nah, rumah ini adalah salah satu ikonik kota Depok dari peninggalan bangunan-bangunan Belanda. Nah, sekarang, ini adalah saya berada di interior rumah Tinggi Cimanggis. Inilah, ini yang begitu banyak menyimpan cerita tentang
bangsa kita saat itu. Luas. Kalau dilihat dari bentuk dan arsitek bangunannya, ini adalah perpaduan dari beberapa budaya Eropa seperti Perancis dan Inggris. Karena ciri khasnya kelihatan banget nih guys, dari pilar-pilar besar yang menjadi suatu simbol kekuatan dan kemegahan, serta ukiran-ukiran bergaya aristokrat dengan berbahan kayu berkualitas tinggi. Nah, ini ada sebagian yang masih atapnya asli mungkin ya. Saya nggak tahu ini asli atau tidak, tapi di sini ada sebagian atap yang masih tersisa. Tapi memang plafonnya sudah agak bolong-bolong. Tapi dari bentuk bangunannya, arsitekturnya, ciri khas dari bangunan saat itu adalah banyaknya pilar-pilar. 1, 2, 3. Kayak istana ya. Memang dulu kayaknya ini bekas istana dari gubernur zaman dulu saat itu, dari Belanda ya. Rumah ini mempunyai ruangan-ruangan yang cukup besar dan dinding yang tinggi nih guys, keren habis. Sayang banget nih guys, kondisi rumah tinggi Cimanggis saat ini sangat tidak terawat. Meskipun sudah termasuk menjadi salah satu bangunan cagar budaya di kota Depok. Terlihat dari kondisi fisik bangunannya yang sudah rapuh, mulai dari atapnya sampai dindingnya yang mulai rontok nih. Waduh, sayang ya. Lihat aja nih, atapnya cuma tersisa di sini aja. Dan itu pun hampir ambruk. Ngeri. Dan di beberapa bagian ditumbuhi oleh semak-semak belukar. Bahkan di dindingnya terdapat pohon beringin yang mulai berakar. Ngeri-ngeri sedap. Jadi terkesan angker ya guys. Kalau menurut gue sebenarnya bangunan ini keren banget guys, artistik banget. Lihat aja dari dindingnya yang terkelupas, membuat inti bangunan yang berupa bata merah menambah eksotis dari bangunannya itu sendiri guys. Kalau gue sih berharap ini bisa menjadi destinasi wisata lokal guys. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak? Setuju dong. Bangunan ini terkesan kuno, tapi memang mempunyai nilai sejarah yang tinggi karena memang ini adalah salah satu saksi sejarah bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa dan generasi penerus sepatutnya untuk melestarikan cagar budaya yang ada di sekitar kita. Permisi. Walaupun rumah ini adalah bagian dari kisah kelam yang saat itu dialami oleh para pribumi, tetap aja nih guys, ini adalah bagian dari saksi sejarah dari perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. So, semestinya bangunan ini sudah selayaknya menjadi situs cagar budaya yang harus kita jaga. Ini bangunannya bata merah semua, yang tentunya asli. Artinya ini tetap menjadi salah satu informasi atau pendidikan untuk generasi-generasi di bawah kita atau di atas kita sekalian. Karena tidak semua orang tahu bahwa di sini ada peninggalan sisa-sisa dari Belanda waktu itu. Nah, sekarang sampai di mana nih campur tangan pemerintah untuk merestorasinya? Tapi khususnya kita nih guys, sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya ikut melestarikan dan menjaga situs-situs yang mempunyai nilai sejarah. Apalagi kalau area ini dijadikan wisata edukasi buat adik-adik kita, biar mereka paham nih guys, asal-usul atau sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Bakalan keren banget pastinya guys.
Sudah seharusnya sebagai generasi penerus, kita harus lebih menghargai untuk tetap menjaga dan melestarikan cagar budaya sebagai saksi sejarah bangsa kita. Baik itu tentang sebuah kisah ataupun sebuah bangunan yang dalam bentuk cagar budaya. Sekian dulu episode kali ini, tetap di Ruang Wisata dan Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.